Ya, bila nanti saya punya rumah mewah, maka saya akan bahagia. Bahagianya kapan? Nanti. Berarti sekarang bahagia tidak? Tidak. Rumah mewahnya bakal dapat enggak? Enggak. Satu-satunya jalan menuju kebahagiaan, ya bahagia. Jadi kalau di masa depan ingin bahagia, berarti bahagianya harus kapan? Ya sekarang. Bukan berarti kita tidak punya dunia. Dunianya tetap berlimpah. Tetapi kemelekatan kita pada dunia, saat itu yang terpendek. Luar biasa ya. Makanya kenapa Allah mengatakan dalam Al-Quran, bergantinya siang dan malam saja, ada tanda-tanda bagi orang yang berpikir. Tapi bagi yang tidak berpikir, mau siang, mau malam, mau berganti, gak peduli. Dia fokus pada egonya, dia fokus pada ambisi pribadinya. Dia tidak bisa menyaksikan tanda-tanda semesta yang luar biasa. Dia tidak bisa membacanya. Semua lewat begitu saja. Tahu-tahu udah 60 tahun, tahu-tahu sudah 70 tahun. Hidup selama itu di dunia, nyaris tidak pernah bisa menangkap pesan-pesan semesta yang dialirkan ke dalam dirinya. Tuhan bilang, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tiada meninggalkan kamu sedetik pun. Tuhanmu selalu bersama kamu dimanapun kamu berada. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Aku selalu memenuhi segala kebutuhanmu, tapi aku tidak selalu memenuhi segala keinginanmu. Karena apa yang kamu inginkan belum tentu yang terbaik buat kamu. Karena aku yang maha bijaksana, aku yang maha tahu, aku tahu yang terbaik bagi kamu. Assalamualaikum, ya, keselamatan, kesentosaan, kesejahteraan, kedamaian bagi Anda. Bahkan ditambah warahmatullah. Rahmat itu cinta. Dan cinta Allah tertumpah bagi Anda. Wa barakatuh, dan berkah Allah pun tertumpah buat Anda. Amin gitu. Untung aja nggak ngerti ya. Itu doa yang bagus nggak? Luar biasa. Ya, kesejahteraan, kesentosaan, kedamaian, cinta kasih dan berkah Allah tertumpah bagi Anda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren banget. Jadi sebetulnya kalau orang Islam itu ngerti saja intisari dari salam, udah damai dunia ini. Gak ada ibu pengajian membicarakan kelompok pengajian yang lain. Gak ada lagi ya orang ceramah menghujat ya pihak lain. Gak ada. Lucu ya, ceramahnya sudah pakai salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis itu menghujat. Lucu gak itu? Lucu kan? Ini kalian baru tahu kalau itu lucu setelah saya jelaskan. Sebelum itu mah kalian gak tahu. Betul gak? Itu dianggap bagus. Baru saja bilang salam, setelah itu menghujat. Ya, menjelek-jelekkan keyakinan lain, agama lain, padahal habis mengucapkan salam. Lucu gak? Nah, baru kerasa lucunya kan? Nah itu, ngaji kesadaran tuh begitu. Ya, ini baru permulaan aja udah langsung sadar. Boleh nggak kalau orang mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, amin, terima kasih, doanya luar biasa. Boleh. Dibalas lagi waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nangis kalian kalau mengucapkannya dengan sadar. Apalagi ya, kalau di Tanah Parahyangan ada lagi ya ucapan salam yang luar biasa. Sampurasun, sampurna ingsun. Itu simpel, tetapi itu doanya dalam. Sampurna ingsun. Siapa ingsun? Sempurnalah Anda, lahir batin. Luar biasa. Makanya rampes, rampak beres, tuntas semuanya. Simpel. Tapi ada yang tidak mengerti. Bisanya cuma menghujat. Belum tahu artinya, sudah berkomentar. Itu memang. Makanya kayak kata Sayyidina Ali, memang orang bodoh itu senangnya komentar. Dan ketika dia berkomentar, semakin kelihatan bodohnya. Makanya orang bodoh tuh nggak ada pilihan ya. Diam kelihatan bodoh.
Komentar apalagi ya, semakin kelihatan bodohnya. Ya toh? Makanya yang jadi orang bodoh, gitu aja. Ya. Karena kebodohan itu racun. Jadi Islam itu artinya apa? Selamat, sentosa, damai. Nah, dari kata Islam ini terbentuk kata-kata yang lain. Aslama, yuslimu, islaman. Nah, ini sudah lain ini. Ini turunan katanya. Dari kata Islam itu ada turunan katanya. Aslama, yuslimu, islaman. Yang berarti menyerahkan diri, tunduk, patuh, taat. Lebih dalam lagi tuh. Awalnya waktu dia berdiri sendiri sebagai kata Islam, artinya sentosa, selamat, damai gitu. Tapi ada turunan katanya lagi, ya. Aslama, yuslimu, islaman, yang artinya menyerahkan diri, tunduk, patuh, taat. Jadi cirinya orang Islam yang disebut dengan muslim harusnya tunduk, patuh, dan taat kepada Tuhannya. Ini kalian aneh ya. Malah Tuhan disuruh tunduk dan patuh, taat pada segala keinginanmu. Betul nggak? Makanya Allah tuh suka bingung. Ini yang Tuhan siapa? Kata Allah. Betul nggak? Iya. Betul apa tidak? Masih berdoa ngatur-ngatur Allah? Udah mulai sadar sekarang? Terus ganti doanya gimana? Ya? Pokoknya doa itu sederhana Bapak Ibu. Apa yang kita pikirkan, kita rasakan, ya, kita lakukan, terus berulang-ulang, itulah doa yang sebenar. Allah itu tidak mengerti bahasa lain kecuali bahasa energi, bahasa getaran, bahasa vibrasi. Makanya dengarkan ya, kajian saya judulnya Dahsyatnya Kekuatan Perasaan. Di situ saya ajarkan teknik berdoa. Makanya pantas ya doanya nggak dikabul-kabul ya. Cara doanya kurang tepat, nggak ngerti. Malah doanya ngatur-ngatur Tuhan. Ya, banyak saya tanya, kenapa kamu berdoa? Ya, tadi kan masih ingat ya sharing tadi sebelum kita mulai di sini. Sudah tahajud katanya, sudah duha, gitu kan? Betul nggak? Konflik dengan keluarga makin kenceng, betul nggak? Ya rezeki makin jauh. Nah, sekarang saya jelaskan secara ilmiah kok bisa begitu? Ya, karena niat tahajudnya, ya, niat tahajudnya bukan sebagai bakti dan cinta kepada Allah. Niat tahajudnya digerakkan oleh masalah. Karena kebetulan sekarang sedang banyak masalah. Jadi karena yang menggerakkan dia masalah, maka masalah akan menarik masalah. Berlaku namanya hukum tarik menarik. Itu like attracts like. Karena dia tahajud, dia duha, baca Al-Waqiah, baca Al-Kahfi, digerakkan oleh masalah. Makanya dia akan menarik masalah. Karena berlaku hukum tarik menarik. Coba aja tahajudnya, duhanya, baca Qur'annya, karena digerakkan oleh rasa cinta. Coba. Rasa berkecukupan, rasa berkelimpahan. Itu lain lagi. Jadi kalau sesuatu digerakkan oleh rasa berkecukupan, rasa berkelimpahan, yang datang pasti kelimpahan. Like attracts like. Nah ini udah mulai nih, udah masuk kajian sainsnya. Karena kita itu belajar agama yang nggak pakai kaidah ilmiah, jadinya ya seperti itu, ikutan kebanyakan orang. Walaupun hasilnya nggak ada, ya terus saja dipaksakan. Padahal kita tidak akan menemukan hal baru dengan cara-cara yang lama. Ini kan suka aneh kita, ya ingin hasilnya berbeda, tapi cara yang digunakan masih cara yang sama, berpikirnya sama, merasakannya sama, tindakannya sama, metodenya sama, tapi kita berharap hasilnya berbeda. Aneh nggak? Lucu nggak? Ah, baru sadar kalau itu lucu ya. Ngerti sekarang ya? Jadi Islam itu artinya apa? Sentosa, sejahtera, damai, ya. Oke. Nah sekarang saya jelaskan, sebetulnya akhirat itu apa sih? Nah ini perlu dijelaskan dulu sebelum masuk ke judul. Ya, akhirat itu pengertiannya sangat luas, sangat banyak. Tapi nggak usah banyak-banyak, ya. Yang paling penting ngerti aja dulu. Jadi akhirat itu artinya adalah masa depan. Makanya yaumil akhir, coba baca terjemahan Departemen Agama.
Yaumil akhir itu sering diterjemahkan hari kemudian. Coba hari kemudian apa? Hari kemudian itu kan hari setelah hari ini. Besok, lusa, 2 minggu yang akan datang, 3 minggu yang akan datang, sebulan yang akan datang, setahun yang akan datang, itu hari kemudian. Hari kemudian itu sebetulnya hari setelah hari ini, gitu aja. Jadi hari kemudian, masa depan bukan? Masa depan. Jadi akhirat itu sebetulnya arti yang sebenarnya adalah masa depan. Paham sampai sini? Paham apa tidak? Oke, pelan-pelan ya ngajinya, pelan-pelan. Karena ini kata akhirat ini sudah kemana-mana nih pengertiannya. Padahal akhirat itu apa? Masa depan. Nah, saya mau nanya, hari ini akhirat bukan? Akhirat tadi apa? Masa depan. Kalau gitu hari ini akhirat bukan? Hari ini masa depan. Dari kehidupan yang lalu. Besok masa depan. Dari kehidupan hari ini. Ulangi kalau gitu saya tanya. Hari ini akhirat bukan? Akhirat. Hari ini tuh masa depan. Dari kehidupan yang kemarin. Dari kehidupan yang 2 minggu yang lalu. Kalau begitu akhirat sudah ada enggak? Sudah ada. Makanya kita percaya kalau akhirat itu ada. Karena kita sudah membuktikannya. Ulangi, hari ini akhirat bukan? Dari apa? Dari hari kemarin. Gitu aja dulu supaya nggak pusing. Ya? Oke. Sudah bisa nebak nggak kira-kira? Tadi kan Islam di dunia, Islam di akhirat. Islam itu artinya apa? Selamat, sentosa, damai. Ya toh? Jadi artinya apa? Dunia itu apa sih? Nah, sekarang kita bahas dunia dulu. Karena belum tentu Bapak Ibu sudah mengerti. Maka dibahas dulu pelan-pelan. Ini judulnya udah setengah jam. Dunia itu simbol dari kehidupan. Ulangi ya. Dunia itu simbol dari kehidupan. Saya sudah berulang kali bilang di YouTube ya. Hidup itu kapan Bapak Ibu? Sekarang. Udah mulai pinter ya? Hidup itu sekarang. Di sini, saat ini. Coba sekarang saya mau nanya. Bapak Ibu sekarang bernafas? Nah, kapan? Sekarang. Saya nanya, Bapak Ibu masih hidup? Nah, buktinya apa? Bernapas. Kapan? Sekarang. Itu aja. Ya. Paham ya? Napas kemarin bukan? Bukan. Napas besok bukan? Bukan. Napas kapan? Sekarang. Berarti hidup kapan? Sekarang. Gitu aja. Sederhana ya? Nah, dunia itu simbol dari kehidupan. Sedangkan kehidupan itu di sini, saat ini, sekarang. Berarti dunia apa? Sekarang. Gitu aja. Paham ya? Jadi Islam di dunia artinya apa? Selamat sekarang. Islam di akhirat berarti apa? Selamat di masa depan. Clear? Sederhana? Ulangi. Islam di dunia berarti selamat sekarang. Ya toh? Islam di akhirat berarti selamat di masa yang akan datang. Nah, sekarang saya mau tanya, yang menentukan masa depan kapan? Apa? Ya sekarang. Jadi jangan aneh-aneh. Wah, kita mah bahagianya nanti. Bukan sekarang. Sedangkan yang menentukan nanti kan sekarang. Jadi kalau ingin bahagia nanti, berarti harus bahagia sekarang. Itu aja kok. Sederhana. Sederhana? Oke. Bila nanti saya sudah punya rumah mewah, maka saya akan bahagia. Itu selaras dengan judul ini atau berlawanan? Pintar. Kok jadi pintar ya Bapak Ibu? Padahal biasanya ngaji nggak pintar kayak gini. Kenapa berlawanan? Ya, bila nanti saya punya rumah mewah, maka saya akan bahagia. Bahagianya kapan? Nanti. Berarti sekarang bahagia tidak? Tidak. Rumah mewahnya bakal dapat enggak? Enggak. Satu-satunya jalan menuju kebahagiaan, ya bahagia. Jadi kalau di masa depan ingin bahagia, berarti bahagianya harus kapan? Ya sekarang.
Jadi Islam di dunia, Islam di akhirat. Makanya jangan jadi para penghayal. Sudah, kalau ingin bahagia di masa depan, ya bahagia saja sekarang. Itu aja. Tidak usah ada yang ditunggu. Bahagia tidak usah rumah bagus. Tidak usah suami setia. Nggak usah. Gimana kalau nggak setia-setia? Berarti kan jadi penunggu kebahagiaan. Betul nggak? Makanya bahagia itu keputusan kita dari dalam. Clear sampai sini? Wah, sudah banyak kajian saya kan, bahwa sebetulnya ya yang menyebabkan kita menderita bukan orang lain. Karena kita tidak bisa mengendalikan orang lain, tapi kita bisa mengendalikan pikiran kita, perasaan kita, aksi kita, reaksi kita, tindakan kita terhadap apapun yang dilakukan orang lain kepada kita. Paham kan? Oke, yang itu nggak usah saya bahas lagi. Nanti kelamaan bahas judul ini. Jadi sudah masuk judulnya. Jadi kalau ingin Islam di akhirat, ya harus Islam di dunia. Nah kalau kita sementara ini punya pandangan, kita di dunia bukan bagiannya. Bagian kita mainnya nanti di akhirat. Itu berlawanan nggak dengan prinsip yang ada di judul ini? Berlawanan. Bagaimana kita bisa bahagia di masa depan kalau hari ini tidak bahagia? Karena yang menentukan masa depan itu ya hari ini. Paham? Oke. Bapak Ibu tuh mau naik gunung. Kan gak bisa langsung terbang ke gunung. Kan pasti Bapak Ibu akan melewati selangkah. Dibuang aja satu langkah. Bisa gak nyampe di gunung? Gak bisa. Jadi untuk sampai di puncak gunung itu kita pasti akan berjalan selangkah. Begitu kan? Kalau selamat di langkah ini, nyampe nggak di gunung? Nyampe. Misalnya dari sini ke gunung itu ada 1000 langkah. Ya? Siapa orang yang bisa sampai di puncak gunung? Yang selamat di setiap langkah yang jumlahnya 1000 itu. Misalnya di langkah yang ke-500 nggak fokus. Tiba-tiba jatuh, masuk jurang, kan nggak nyampe di gunung. Nggak mungkin, ya kita bisa sampai di puncak gunung yang 1000 langkah itu, kalau yang 1000 langkah sebelumnya tidak selamat. Setuju? Jadi Bapak Ibu ingin selamat di masa depan? Oke, caranya gimana? Ya selamatkan hari ini. Gitu aja kok. Kebohongan terbesar manusia adalah menyangka besok masih ada waktu. Sehingga hari ini dia menunda. Begitu nggak Bapak Ibu? Itu penyakit kita. Penyakit kalian ya, lupa saya. Nah, kita coba masuk dulu deh, pakai ayat dulu ya, supaya semakin jelas. Ini Quran surat Ad-Duha. Ya, surat Ad-Duha. Dimulai dengan kata-kata yang indah. Wadduha. Awas. Ha. Ya. Wadduha demi duha. Nah, apa sih duha itu? Saya baca banyak tafsir yang mengatakan duha itu saat matahari mau naik. Ingat ya. Duha itu tidak akan terjadi kalau tidak ada subuh. Betul nggak? Nah subuh itu sudah saya jelaskan di kajian sebelumnya. Sampai Allah bersumpah demi subuh. Ya. Kul a'udzu birabbil falak. Itu sudah dibahas ya. Dengarkan kajian saya 3 surah yang terakhir. Sudah saya bahas itu. Aku berlindung kepada subuh. Kenapa harus berlindung pada subuh? Karena subuh ini adalah saat dimana kita bangun. Ketika kita bangun, pertama kali kita bangun, kita baru bertransisi dari ketidaksadaran menuju kesadaran baru. Itu yang disebut dengan fajar. Nah, itu etapa yang paling berbahaya. Karena apa? Bisa terus bangun, bisa tidur lagi. Ketika ada yang mengatakan dari dalam dirinya, yuwaswisu fi sudur, yang membisikkan pada kesadarannya, sederhana bisikannya, masih ngantuk. Betul? Pernah nggak ada yang membisiki begitu? Nah, diikuti nggak? Diikuti. Tidur lagi nggak? Nah,
Itulah kenapa Allah bersumpah dengan subuh. Karena subuh itu fase yang sangat berbahaya. Di mana seseorang belum mengalami kesadaran penuh. Nah, dalam bahasa Inggrisnya itu yang disebut dengan lulungu. Ya, gitu. Itu adalah yang disebut dengan setengah sadar. Nah, kalau kita begitu bangun, kemudian kita bangkit, maka asalnya fajar, asalnya subuh, kita akan mulai merasakan enaknya duha. Makanya ada Quran surat Ad-Duha, Wad-Duha demi duha. Nah, kalau subuh itu baru fajar Bapak Ibu, matahari belum datang. Tapi kalau duha, itu matahari sudah mulai naik. Coba perhatikan, pernah berjemur gak? Jam 9, jam 10, pernah? Nah, itulah saat dimana kita melihat bayangan kita paling besar. Nah, ketika kita sudah bergerak ke jam 12 siang, itulah jam 12 siang, di mana matahari tepat di atas kepala kita, di situ bayangan kita sudah memendek. Begitu bergeser ke jam 1, jam 2, sampai sore, bayangan memanjang lagi. Makanya puncaknya bayangan terpendek adalah saat matahari berada di atas kepala kita. Saat dimana posisi kita dengan matahari yang terdekat. Makanya matahari sering dilambangkan dengan Tuhan. Sampai Tuhan bersumpah demi matahari. Ada Quran surat Asy-Syam, demi matahari. Nah, jadi ketika kita berada pada posisi terdekat dengan Tuhan, saat itu bayangan yang paling pendek. Bayangan itu dunia. Bukan berarti kita tidak punya dunia. Dunianya tetap berlimpah, tetapi kemelekatan kita pada dunia saat itu yang terpendek. Luar biasa ya. Makanya kenapa Allah mengatakan dalam Al-Quran, bergantinya siang dan malam saja, ada tanda-tanda bagi orang yang berpikir. Tapi bagi yang tidak berpikir, mau siang, mau malam, mau berganti, gak peduli. Dia fokus pada egonya, dia fokus pada ambisi pribadinya. Dia tidak bisa menyaksikan tanda-tanda semesta yang luar biasa. Dia tidak bisa membacanya. Semua lewat begitu saja. Tahu-tahu udah 60 tahun. Tahu-tahu sudah 70 tahun. Hidup selama itu di dunia. Nyaris tidak pernah bisa menangkap pesan-pesan semesta yang dialirkan ke dalam diri. Banyak kayak gitu. Itulah manusia yang rugi. Memandang tetapi tidak melihat. Mendengar tetapi tidak menyimak. Rugi. Nah, itulah manusia yang rugi. Habis umurnya baru kaget. Ketika nyawa di kerongkongan disuruh pulang kepada Allah. Tidak tahu jalan pulang. Jadi mengerti sekarang buat duha. Demi duha. Dan duha baru bisa dicapai kalau kita sadar. Ketika kita bangkit dari kesadaran. Kemudian kita terus menjaga kesadaran kita. Insya Allah kita akan sampai pada duha. Kira-kira Bapak Ibu mau saya tanya. Bapak Ibu sekarang ini masih tertidur? Atau sudah ketemu dengan fajar? Sudah sadar? Sudah sampai di duha? Oh, sekarang iya, kemarin-kemarin enggak ya. Pokoknya gitu aja lah ya. Syukur ya. Alhamdulillah. Sekarang saya sudah sampai di duha. Saya jaga kesadaran ini. Saya ingin sampai jam 12 siang nanti setidak-tidaknya. Di mana bayangan akan menjadi yang terpendek saat itu. Luar biasa. Ya? Oke. Jadi sudah sampai duha sekarang? Iya katanya. Saya tanya dulu. Di Quran surat Al-Fajr, Allah mengatakan, demi yang genap, demi yang ganjil. Betul? Betul nggak? Wal fajr, walayalin ashr, wasyaf'i wal watar. Watar, witir. Witir ganjil. Makanya kalian suka sholat witir? Suka? Kapan? Tiap habis Isya mau tidur, betul? Karena sholat witir taunya sholat mau tidur. Salah lagi belajar agama. Sholat witir itu sholat ganjil. Artinya apa? Sholat untuk mengingatkan bahwa kamu harus ganjil, jangan genap. Genap itu dualitas. Genap itu senang ke sini, tidak senang ke sini, itu genap. Menerima kesuksesan, tidak menerima kegagalan, itu genap. Kalau ganjil, mau sukses, mau gagal,
Ya tahu itu kebijaksanaan Allah. Di balik itu ada pesan dari Allah. Saya terima utuh ya Allah. Ganjil tuh. Suami baik. Bebek. Begitu menampilkan perilaku yang tidak disukai. Langsung. Nurus tunjung. Ganjil apa genap itu? Genap. Yang ganjil. Ya sudah. Ya, dia mau baik, mau tidak baik. Karena baik tidak baik urusan dia dengan dirinya sendiri. Gak ada urusan dengan saya. Baik bebek, gak baik bebek. Ganjil apa genap? Ganjil. Saya mau nanya sekali lagi. Kalian sudah bisa ganjil atau masih genap? Lah tadi ngaku sudah duha. Fajar aja belum. Fajar itu cirinya kalian sudah ganjil. Ganjil itu artinya apapun yang terjadi, dia terima seutuhnya. Tidak terjebak benar salah, tidak terjebak baik buruk, tidak terjebak lagi oleh dualitas. Kalau masih terjebak dualitas, kalian tuh masih tidur. Duha pun belum. Fajar pun belum. Apalagi duha. Ngaku-ngaku. Ini harus dibuka nih rahasianya ya. Ini urusan pagi-pagi aja, jadi dalam ini bisa 2 jam gak kelar-kelar, betul gak? Padahal tiap hari bangun pagi, betul? Iya, karena gak ngerti. Di Quran dikatakan, wal fajr, walayalin asyr, wasyafi wal wartar. Demi yang 10, kata Allah. Ngerti apa tidak? Ngerti apa tidak? Kemana aja sih kalian ini? Itu seragam sudah 7 seminggu. Kenapa Allah bilang, demi yang 10? Lihat 10 itu 1 dan 0. 1 itu yes, 0 itu no. Hidup harus begitu, yes or no. Mau nikah, nikah. Nggak nikah, nggak nikah. Jangan nikah tapi berantakan. Mau bisnis ya bisnis. Mau kerja ya kerja. Atas nama Allah, atas nama Tuhan. Jangan berantakan. Semua orang yang berantakan itu karena dia di antara 1 dan 0. Tidak 1, tidak 0. Mau ngaji, ngaji yang benar. Jadi 1 dan 0 itu yes or no. Itulah orang yang punya prinsip. Dan orang yang di antara 1 dan 0 itulah orang munafik. Sering munafik gak? Abu-abu. Gak jelas. Suatu saat raja hutan yang namanya harimau mengumpulkan penduduknya. Dia mau bertanya. Yang pertama dipanggil itu adalah monyet. Kata raja hutan, coba monyet, ini istana saya ini menurut Anda bau atau wangi? Monyet langsung bilang sama tuan raja, si raja hutan yang namanya harimau itu. Kata monyet, kayaknya ini kalau saya menjilat bagus juga. Jadi kata monyet, ini istananya tuan raja tuh indah, megah, matching. Wangi, kata monyet. Kamu sudah menghina saya, kata harimau. Masa kandang harimau sebau ini dibilang wangi? Akhirnya monyet dimakan. Datang tuh kura-kura. Dites lagi sama harimau. Ini rumahku ini magic enggak? Wangi apa bau? Udah tersiar berita. Karena monyet terlalu jujur. Monyet tadi berbohong. Ternyata harimau enggak suka sama yang berbohong. Ya udah kata kura-kura, saya akan menjilat aja. Asal Bapak senang. Yang model-model kayak gini kan sekarang banyak. Betul nggak? Banyak sekarang tuh yang kayak gini. Dia denger dia. Akhirnya apa? Kata kura-kura. Wih. Maunya tadi apa? Berbohong. Sekarang kura-kura mau jujur aja karena monyet dimakan. Beritanya udah sampai di semua media. Di TikTok. Di YouTube udah sampai itu kemana, di Instagram beritanya udah kemana-mana lah. Karena tahu monyet yang berbohong saja dimakan, maka dia memilih jujur.
Akibatnya apa? Ini rumah Anda tuh brengsek, jorok, bau, kata kura-kura. Kamu kurang ajar ya sama saya. Dimakan juga. Yang terakhir datang kancil. Makanya dulu kalian kalau waktu kecil kan orang tua selalu ngasih dongeng kancil kan. Kancil ini cerdik. Belum tentu benar. Cerdik. Begitu kancil datang, kamu. Coba, rumahku bau apa wangi? Berita di TikTok itu udah nyampe juga tuh di kancil. Jadi yang tidak jujur dimakan. Yang jujur dimakan. Begitu ditanya, menurut Anda gimana nih rumahku ini? Aduh Tuan Raja, mata saya ini sudah 3 bulan ini. Katarak. Jadi tidak ada kesimpulan. Itu. Bagaimana, wangi apa bau? Nah itu, 3 hari yang lalu saya ini ketiban flu. Jadi saya tidak ada pendapat, Tuan Raja. Wah, kamu luar biasa. Selamat kamu. Makanya sekarang yang selamat itu yang model kayak kancil. Yang jujur tidak disukai. Tapi yang pengkhianat juga tidak disukai. Nah yang abu-abu kayak gini nih, ya, yang tidak ada pendapat. Mudah-mudahan kalian ini ya, selamat pasti. Jadi pilih, monyet, kura-kura, atau kancil? Udah milih salib. Nanti di rumah ya. Udah nggak usah dijawab sekarang. Terlalu berat ini pertanyaan. Baik lanjut. Ya, kira-kira sudah fajar, sudah duha? Bingung ya? Udah, makanya harus bertekad. Ya, saya akan mengawali fajar hari ini. Saya akan pertahankan kesadaran saya agar saya sampai di duha. Ya kan? Oke. Perhatikan ya. Ayat yang kedua. Walaili idza saja. Demi malam apabila telah sunyi. Demi malam apabila telah sunyi. Perhatikan ya. Jadi malamnya ini sudah sunyi. Malamnya sudah lewat. Malamnya sudah lenyap. Kegelapan sudah tidak ada lagi. Itu maksudnya. Makanya begitu kita sampai di duha, matahari sedang terang-terangnya. Pagi sedang indah-indahnya. Semua kegelapan habis. Dimakan oleh terangnya sinar matahari. Makanya walaili idza saja, kegelapan selamat tinggal. Kebodohan selamat tinggal. Sifat-sifat kampungan selamat tinggal. Semua dogma, doktrin yang merugikan selamat tinggal. Aku sekarang sudah duha. Berani gak begitu? Berani apa tidak? Atau mau terus-menerus di keyakinan lama yang tidak memberikan manfaat apa-apa? Berubah. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tiada meninggalkan kamu. Tuhanmu tidak benci kepada kamu. Jadi kalau ada orang yang mengatakan Tuhan menyediakan tempat namanya neraka untuk menyiksa hamba-hamba yang durhaka kepada Tuhan. Berlawanan dengan ayat ini. Tuhan bilang, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tiada meninggalkan kamu sedetik pun. Tuhanmu selalu bersama kamu dimanapun kamu berada. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Aku selalu memenuhi segala kebutuhanmu. Tapi aku tidak selalu memenuhi segala keinginanmu. Karena apa yang kamu inginkan belum tentu yang terbaik buat kamu. Karena aku yang maha bijaksana. Aku yang maha tahu. Aku tahu yang terbaik bagi kamu. Wa ma'akola. Tuhan tidak benci kepada kamu. Tuhan tidak pernah menghukumi kamu. Tuhan hanya mengingatkan kamu. Ketika kamu terlalu jauh dari jalan Tuhan. Maka ada peristiwa yang menyertai kamu. Ada akibat yang harus kamu rasakan. Bukan hukuman. Bukan laknat. Bukan. Tuhan hanya mengingatkan kamu supaya kamu cepat pulang. Makanya persepsi kita terhadap Tuhan. Itu menentukan sikap kita terhadap Tuhan. Dan kita selama ini berpersepsi keliru. Seolah-olah Tuhan itu menciptakan satu tempat untuk menghukum. Betul nggak? Yoh, api menyala-nyala. Masa Tuhan dendaman begitu? Dengarkan kajian saya sebelumnya. Surga dan neraka itu adalah ciptaan kita sendiri. Mau jadi surga, mau jadi neraka, terserah kita. Kebebasan semua pada diri kita. Mau marah, mau tidak marah, terserah kita. Mau sakit hati, tidak sakit hati, terserah kita. Tidak ada peristiwa yang berbahaya di luar kita. Yang berbahaya adalah cara kita memandang peristiwa itu.
Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan sesungguhnya masa depan itu lebih baik bagimu daripada sekarang. Itu terjemahannya. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Sesungguhnya masa depan itu lebih baik bagimu daripada sekarang. Ulangi lagi. Yang menentukan masa depan apa? Sekarang. Mau nggak masa depannya lebih baik? Kapan diperbaikinya? Gitu maksudnya. Tapi selama ini yang masuk di otak kita apa? Sudah, bagian kita bukan di sini, di sana. Berlawanan dengan ayat ini. Masuk akal? Masuk akal? Masuk? Oke, kalau udah masuk. Jadi mengerti sekarang. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Sesungguhnya masa depan itu lebih baik daripada ula, daripada permulaan, daripada sekarang. Mananya apa? Kalau masa depanmu ingin lebih baik, perbaikannya kapan? Di mana? Saat ini, sekarang. Jangan menunda, jangan mengatakan besok masih ada waktu. Keren gak Bapak Ibu? Keren. Ada yang malas gak dulu waktu muda sehingga gak sekolah? Acungkan tangan. Sekarang pasti menyesal. Teman-teman dulu yang rajin belajar, sekarang ya hidupnya jauh lebih baik. Saya pernah, bukan saya mengatakan saya sukses, bukan. Saya lagi ngajar di kelas, ada orang ya dari sudut itu, dari atas lihat terus begini ke bawah. Karena penasaran lalu saya samperin. Ternyata pekerja bangunan yang sedang memperhatikan saya, sedang mengajar di kelas. Saya suruh turun. Saya sudah lupa lagi, karena itu sudah gak ketemu dengan saya lama. Rupanya teman saya waktu SD. Dia kemudian meluk saya. Bener ya kamu dulu kan. Kamu kalau diajak main gapleh gak mau. Diajak ngerokok di pos ronda gak mau. Karena kamu sedang belajar. Jadi saya bukan membedakan bahwa jadi dosen itu lebih bagus daripada jadi pegawai. Bukan. Saya tidak itu. Ini sekedar ilustrasi pertemuan saya dengan teman saya yang menyesal. Karena dulu waktu dia muda dia tidak mau belajar. Jadi kalau teman-teman saya dipanggil-panggil sama ibunya belajar. Kalau saya ditungguin ibu saya, disuruh tidur. Karena saya belajar terus. Ibu saya itu khawatir karena saya belajar terus. Bukan disuruh belajar. Karena kesadaran belajar itu sudah tumbuh dari kecil. Gitu. Makanya sesuai dengan kata-kata Bung Karno. Kalau kamu keras pada diri kamu di masa muda, maka alam semesta akan lunak padamu di masa tua. Dan kalau kamu lunak padamu di masa muda, maka alam semesta akan keras kepadamu di masa kamu tua. Jadi yang sekarang sedang menyesali itu sekarang di mana? Di dunia apa di akhirat? Belum ngerti lagi. Yang sedang menyesali, dia itu menyesali ya masa lalunya. Berarti sekarang dia di dunia apa di akhirat? Di akhirat. Karena dulu di permulaan dia tidak mau belajar. Paham? Bapak Ibu menyesal di dunia apa di akhirat? Di akhirat. Jadi sudah ada akhirat sekarang? Sudah. Suka menyesal? Suka. Misalkan begini. Dulu masih ingat ya? Ya, masih ingat. Ketika ujian dapat nilai yang jelek. Perhatikan saya. Apakah Bapak Ibu menyesal karena ujian atau menyesal karena tidak belajar sebelum ujian? Nah, jadi waktu ujian nilainya jelek, menyesal. Itu dunia apa akhirat? Nah, pintar, akhirat. Ya, permulaannya mana? Karena tidak berbuat di dunia, maka dia menyesal di akhirat. Gitu maksudnya. Kalau begitu Bapak Ibu percaya nggak akhirat itu ada? Percaya? Yakin? Hakul yakin? Sudah membuktikan? Sudah merasakan? Itu yakin pada hari akhirat namanya. Bagaimana Bapak Ibu bisa yakin pada sesuatu yang diceritakan banyak orang? Padahal mereka juga yang cerita belum mengalami. Betul nggak? Oke, awas nanti kalau nyelonong pertanyaan, sigap. Tadi ditanya, katanya udah ngerti tadi. Salah lagi. Tuh, lanjut. Oke, jadi ngerti sekarang. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Ngerti? Ngerti. Jadi apa?
Masa depan itu lebih baik dari masa sekarang. Karena masa depan ditentukan oleh masa sekarang. Mau masa depan lebih baik? Mau. Kapan melakukannya? Sekarang. Kalau tidak melakukannya sekarang, akan menyesal di masa depan? Menyesal. Jadi menyesal itu di dunia apa di akhirat? Dunia lagi. Gimana sih? Udahan. Sejelas ini, ya Allah. Masa saya harus ngulang-ngulang terus? Ngerjain saya. Paham ya? Oke. Suka menyesal Bapak Ibu? Suka. Menyesal itu tidak pernah di permulaan. Menyesal itu selalu di akhir. Duh, kenapa saya bodoh? Betul nggak? Akhirnya duit saya tertipu deh sama dia. Coba ya kalau waktu itu saya sadar gitu. Itu menyesal di dunia apa di akhirat? Bakal ada nggak penyesalan di akhirat kalau di dunianya baik-baik saja? Gak ada. Makanya lakukan di sini, saat ini, sekarang. Clear sampai sini? Pernah mendapatkan penjelasan surat Ad-Duha seperti ini? Ya pernah sekarang. Makanya ayat ini dimulai dengan Wadduha. Ini ayat ditujukan kepada mereka yang sudah terang benderang. Ini ayat ditujukan kepada mereka yang sudah siap menerima cahaya matahari. Dia yang sudah keluar dari kamar tidurnya. Dia yang sudah keluar dari semua penghalang-penghalang. Sehingga sinar matahari pagi itu datang kepada dia. Tapi ingat, yang saya maksud bukan sekedar sinar matahari itu. Karena matahari ada dua kata Quran. Robul masrikoin, warobul magribain. Satu matahari jasmani, satu matahari rohani. Saya yakin matahari jasmani semua sudah tahu. Semua sudah merasakannya. Tetapi matahari rohani belum tentu sudah bisa merasakannya. Itulah pentingnya kita kenal jati diri. Jangan tertutup lagi mata kolbunya. Karena apa? Di dalam diri kita itu ada matahari rohani. Terang benderang. Maka di Quran surat Al-Kahfi dikatakan, kamu akan melihat matahari terbit dari gua di sebelah kanan. Dan matahari akan tenggelam ke sebelah kiri. Dan kamu akan menyaksikan tempat yang amat luas di dalam gua itu. Bapak Ibu kalau sudah mengalami ayat itu, keren. Ternyata di dalam diri kita itu luas tanpa batas. Makanya yang sudah luas tanpa batas, dia siap menerima apapun. Perhatikan saya Bapak Ibu, yang rumahnya tipe 21 tidak bisa menampung semua barang-barang. Betul nggak? Baru datang lemari sama kursi aja udah sesak. Beda kalau yang rumahnya tipe 2100 meter. Betul nggak? Ya, lemari datang, oke. Ya, sofa datang, oke. Tempat tidur datang, oke. Barang apapun datang, oke. Kenapa? Karena luas. Apalagi kalau bisa seluas bumi dan langit. Makanya di dalam Quran dikatakan, surga itu seluas langit dan bumi. Ngerti maknanya? Kalau kita seluas langit dan bumi, kita bisa menerima semua orang apa adanya. Tanpa memilah-milah, itulah surga. Saya terima orang yang menghina saya apa adanya. Saya terima orang yang menyanjung-nyanjung saya apa adanya. Saya terima orang yang menyakiti saya apa adanya. Saya terima semua orang yang baik pada saya apa adanya. Saya sudah menyiapkan ruang seluas langit dan bumi. Saya biarkan mereka ada di ruang itu apa adanya. Saya cuma jadi penonton saja. Gak sakit hati, gak marah, gak tersinggung. Surga bukan Bapak Ibu? Makanya surga seluas langit dan bumi. Kalau ingin dapat surga, ya harus seluas langit dan bumi. Gitu nggak Bapak Ibu? Gitu apa belum? OTW mulu. Oke, lanjut. Wala saufa yu'tika rabbuka fataddu. Dan kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu, lalu kamu menjadi puas. Nah, sebetulnya bukan puas, kalau bahasa Arabnya fatardho itu artinya kamu menjadi ridho. Masih ingat Bapak Ibu penjelasan saya? Yang menjaga surga malaikat siapa? Ridwan. Makanya kalau ridho, ini jadi surga. Apapun yang terjadi, ridho. Percayakan ini dijaga sama malaikat Ridwan. Selalu ridho apapun yang terjadi. Surga Bapak Ibu. Tapi titipkan ini kepada malaikat Malik. Milik. Pasti neraka. Maka penjaga neraka malaikat Malik. Ada orang ngambil singkong cuma daunnya aja, langsung ngambil golok. Marah-marah. Karena milik, merasa memiliki. Saya punya pohon cabai aja 2.500 pohon. Suruh ngambil siapapun kalau masih ada. Ya kalau masih ada maksud saya.
Ya kalau nggak ada terus gimana? Suruh ngambil apa? Iya, yang jaga kebun paling juga, ya, Bapak perlu berapa? Ya, 1 kantong kresek aja, seminggu nggak habis. Mau tiap hari mau makan cabai. Sisanya kemana Pak? Bagikan aja. Kalau ada orang minta, kasih. Rasa memiliki itu bahaya Bapak Ibu. Itu sumber penderitaan. Rasa memiliki pada pasangan, rasa memiliki pada anak. Ketika rasa memiliki terlalu dalam, akibatnya apa? Takut kehilangan yang disebut milik kita. Neraka bukan itu? Neraka. Mulainya cuma cemburu. Tapi lama-kelamaan bisa dendam. Betul nggak? Iya. Lama-kelamaan bisa dibunuh tuh orang lain. Dari mana? Rasa memiliki. Makanya penjaga neraka Malik. Saya sering mengamanatkan di kajian-kajian saya, tong wawuh ke malaikat Malik. Hiji deui tong wawuh ke malaikat Atid. Siapa malaikat Atid? Mencatat amal buruk. Pokoknya apapun yang dilakukan orang buruk terus. Dikasih uang besar, buruk. Dikasih uang kecil, apalagi buruk. Tidak ada yang baik sudut pandangnya. Semua yang dia saksikan di alam semesta ini buruk semua. Itu malaikat Atid, penjaga pencatat keburukan. Makanya lihat orang yang dijaga malaikat Atid, sudut pandangnya buruk aja, penuh curiga sama orang. Neraka bukan Bapak Ibu? Nah, makanya di Quran, yang saya baca di Quran, ternyata yang menjunjung tinggi arsy itu cuma 8 malaikat. Pernah baca apa tidak? Belum. Katanya sudah hatam. Nanti baca Quran surat Al-Haqqah. Ya, baca Quran Al-Haqqah. Gak saya tunjukkan nomor ayatnya biar dibaca semua. Nanti akan ketemu di situ, ya. Ada 8 malaikat yang menjunjung tinggi arsy. Dulu waktu saya baca surat itu, saya tanya itu sama guru ngaji saya. Pak Ustadz, di Quran saya baca malaikat itu cuma 8 yang menjunjung tinggi arsy. Sedangkan Pak Ustadz ngajarin saya malaikat 10. Tapi kata Quran cuma 8 yang menjunjung tinggi arsy. Ada surat apa? Ini surat Al-Haqqah. Baru baca ternyata. Saya juga baru tahu. Ya udah, apalagi ditanya dalam-dalam, betul nggak? Ya udah, lewat aja. Makanya saya tanya aja langsung sama yang memilikinya. Saya tanya aja langsung sama sumbernya. Siapa 8 malaikat yang menjunjung tinggi arsy itu? 1, malaikat Munkar dan Nakir. Yang bertanya di kuburan. Kuburan itu adalah tubuh kita. Di sini ada pertanyaan. Sebetulnya siapa Allah saya? Siapa Rasul saya? Karena syahadat itu kan 2. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Yang disaksikan 2, Allah dan Rasulnya. Kalau ada yang disaksikan, harus ada yang menyaksikan. Siapa yang menyaksikan? Aku. Berarti 1 menyaksikan 2. Makanya pertanyaan tentang di dalam kubur ini 2. Siapa Allahku? Siapa Rasulku? Makanya ada 2 malaikat, Munkar dan Nakir. Keren banget. Di sini Bapak Ibu, pertanyaan tuh di sini. Di sini. Kuburan tuh di sini. Siapa yang terkubur? Yang terkubur adalah diri sejati kita, jiwa kita. Jiwa kita harus kenal sama Allahnya, jiwa kita harus kenal pada Rasulnya, baru syahadat kita. Mantap. Kalau syahadat sudah sampai di tingkat itu, gak mungkin menyakiti orang lagi, gak mungkin berbohong lagi, gak mungkin menghujat orang lain lagi, gak mungkin. Yang suka menghujat itu karena syahadatnya cuma di mulutnya aja, belum sampai di kolbunya. Maaf, saya harus bicara ini. Sedih saya lihat bangsa ini. Korupsi di mana-mana. Bahkan kuota haji yang katanya perjalanan suci, perjalanan rohani pun dinodai. Dan itu yang melakukan adalah orang-orang yang katanya beragama. Menyebut-nyebut nama Tuhan. Tapi tidak tahu yang disebut. Bukan Tuhan yang dia bohongi. Dirinya sendiri pun dibohongi. Mengerikan. Sedih saya. Bahkan di Indonesia dapat juara lagi Bapak Ibu. Baru dapat kemarin hasil risetnya, terkirim sama saya. Ternyata Indonesia masyarakatnya negara yang paling malas berjalan kaki. Juara lagi. Juara 1 Bapak Ibu.
Juara 2-nya Arab Saudi. Juara 3-nya Malaysia. Juara 4-nya Filipina. Bayangkan ya, rata-rata orang Indonesia berjalan kaki dalam sehari kurang dari 3.300 langkah. Sedangkan di negara-negara yang sehat, rata-rata mereka itu jalan kakinya udah di atas 15.000 langkah. 3.000 langkah Bapak Ibu, 3.300 langkah.